Oke, halo semuanya. Kok jadi saya yang buka? Welcome to Himaparato. Halo semuanya, pendengar podcast Himapara, balik lagi di Bicara Bincang-Bincang Himapara. Nih, buat kalian pendengar baru podcast Himapara, semoga kalian suka sama podcast yang kita buat. Di sini aku Halda Meida, nggak cuma sendirian. Di sini aku ditemenin sama rekan aku Izar Wahujan. dan di sini juga kita nggak cuma berdua nih teman-teman. Ada siapa ya Ijay? Siapa nih paling teman-teman udah tahu kasih? Sudah pada tahu Bener ya? Mahasiswa baru. Hai, Mahasiswa mahasiswa baru, maba 2022 ya. 2022. Nah, jadi siapa ini Halda? Siapa? Boleh dong dikenalin. Mau Itu kenalin siapa ya? ya? Boleh. Kenalannya ayo. Boleh dong. Halo semuanya, teman-teman semua yang ada di studio yang lagi nonton. Kenalin, nama aku Raihan Rafial Hakim, tapi aku sering dipanggilnya Remo. Kang Remon. Ya. Kita panggilnya apa nih, Kang? Atau siapa? Atau siapa? Bebas terserah, Om, seenak om, kalian aja. om aja. Boleh om juga kalau enak gitu. Oh ternyata Kang Remon itu di Setiawan ya Setiawan, guys. teman-teman pasti Iya. ada yang udah nggak asing lagi gitu ya, Betul, apalagi betul, yang betul. suka lihat-lihat TikTok gitu ya Aduh. kan. Aduh. Nah, pokoknya kalau lihat tuh suka di FYP ya. Iya. Ya, aku juga sering muncul tahu. Nggak Kayaknya suka sengaja lihat muncul, ya. kayaknya nggak sengaja muncul. Suka nge-stalking aja sih. Tuh. Nah, jadi guys, di kesempatan kali ini jadi karena aku ditemenin sama narasumber yang emang kalian udah pada tahu nih. Jadi temanya adalah karena anak APN juga ternyata. Ya, Bukan anak APN kan? apain? APN betul. Jadi kita temanya hari ini adalah apakah anak APN tuh bisa apa gitu nantinya? Bisa ngapain? Bisa ngapain Bisa apa betul. aja sih anak APN itu ya? Betul. Mungkin nih aku mau nanya dari yang pertama nih aku. Boleh. Alasan masuk APN itu apa sih? Kenapa mau masuk prodi APN? Karena kan banyak tuh Ya, prodi betul. gitu. Kenapa lebih memilih APN gitu? Ini aku ya. Jangan Awalnya peres sih. Jujur jangan peres. iya, ini jujur aja nih. Jujur dong. aja ya. Jujur. Jadi sebenarnya aku mikirnya waktu itu tuh kepanjangan dari APN, Administrasi Pembangunan Negara. Iya. Berarti ngebangun negara. Negara, Ya itu pertama. Oh, ini bagus nih jurusan Administrasi Pembangunan Negara. Makanya ngambil APN. Tapi sebenarnya tuh tujuan aku kenapa ngambil APN tuh karena menurut aku dulu tuh punya cita-cita untuk bisa gabung atau kerja di suatu instansi pemerintahan gitu. Dan mungkin aku nemuin APN. Dan ternyata administrasi pembangunan negara itu agak rumit gitu. Luas gitu ya. Luas gitu ya, cakupannya tuh luas. Gitu. Tapi seneng nggak nih di APN? Senang. Senang. Kenapa seneng? Senangnya kenapa? Rame-rame semua teman-temannya. Temen-temennya rame gitu. Kalau buat matkulnya gimana? Matkulnya pusing semua. Pusing semua. Jadi apa yang diekspektasi itu benar terjadi nggak sih? Benar terjadi. Kayaknya belum terjadi. Untuk saat ini belum terjadi. Tapi untuk mungkin di kemudian hari mungkin akan terjadi, insya Allah ya. Ya mungkin kedepannya lebih baik lagi mungkin di APN. Walaupun awalnya mungkin culture shock juga kita semua kan ya. Iya kan, kaget kan, pernah kaget kan? APN kirain APN kan kalau tahu kita kan mesti jadi PNS gitu. Di PNS. Saya mah cita-cita dulu jadi ini apa DPRD. Wah. Makanya kenapa pengen APN? Mantap. Jadi wakil rakyat gitu ya. Iya betul. Tahunya jadi tukang sate. Gambar. Ini ada apa nih? Kok jadi tukang sate ya? Ada hubungannya ternyata. Hubungannya sama tukang Apa sate, tuh? teman-teman. Oh jadi alasannya masuk APN itu ternyata gitu kan Raymond. Bagus, Jadi bagus. gitu tujuannya mah. Boleh? Apalagi Jadi oh mungkin ternyata mau ada pertanyaan lagi nih biar seru kan kita tanya-tanya terus nih. Karena kan jarang-jarang juga nih Kang Raymond di apa sih diwawancara. diwawancara Betul, adalah apalagi di podcast gitu di Mapar kita harus pride menjadi APN betul. 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 Pride itu APN. Pride to APN. Oke, pertanyaan kedua nih. Story tentang sesudah kuliah nih di jurusan APN itu apa sih? Jadi kan udah masuk tuh jadi ngapain aja ada Oh, sesudah jadi mahasiswa gitu ya. sesudah jadi mahasiswa apa? Mungkin seru ya, terus juga nambah aku juga story jam terbang mungkin tambah nambah juga kan ya.
jam terbang kan beda ya kultur di SMA sama kultur di kampus Kuliah, tuh. betul, Nah, betul. mungkin aku pertama ngerasain itu dan juga teman-temannya pun berbeda gitu. Yang aku rasain ya untuk mengenai tentang story di kampus gitu sih. Ada hal-hal seru gak sih mungkin atau enggak hal-hal Hal seru buruk gitu? ada. Aku awal masuk kampus diciriin apa ya Indonesianya? Tandain. Ditandain sama cutting. Ditandain Iya. kenapa tuh? Gara-gara adalah problem. Nah, Pas PKKMB itu tuh. pas setelah apa namanya? Setelah ospek Ospek kalau setelah ospek. ya, setelah Baru ospek banget masuk tuh. Udah terus masalah. terus ada seminar kalau nggak salah di mana itu di aula Ya. dipanggil sini kamu bla 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 siap kan saya masih maba Ya betul. Kenapa? tapi itu seru sih seru Jadi pengalaman juga. jadi gitu ya. pengalaman terus jadi deket juga sama kating-kating gitu. Ternyata gitu. Ada sisi yang belum kita tahu ternyata ya dari Kang Raymond. Gitu terus ada hal-hal yang seru banget dan mungkin ada satu momen yang nggak bisa dilupain setelah masuk APN gitu sampai sekarang. Hal yang seru banget gitu. Aku paling setelah masuk ini ya setelah masuk dunia kampus kayaknya setelah masuk dunia kampus aku juga nyobain yang namanya apa namanya kalau di sekolah tuh eskul sekarang Sekarang UKM. UKM ya Hmm. aku masuk juga UKM salah satu UKM di kampus ini tuh Pencipta Alam Sama rimba. sama Rimba. Di situ juga aku dapat pengalaman seru bareng sama teman-teman tentang alam segala macam. Dan ada satu momen di saat aku ke gunung era sih sebenarnya malu sebenarnya. Apa? Saya teh kan borangannya orangnya. Saya Iya. penakut sebenarnya mah. Saya tuh penakut orangnya. Nakut. Saya juga sih pernah ikut. Oh gitu ya. Jadi pas waktu itu tuh lagi pendidikan juga di sana ada di gunung. Aku kalau misalkan di anak-anak ya kalau misalkan di kota mah maksudnya ya di dunia kampus mah macet ya Ya kayak maksud gitunya kebilang macet cuma pas ditaruh di gunung cicingan takut gitu. takut pengen pulang soalnya inget mama Aduh. Di sana teh mama pengen pulang. Kenapa awalnya teh niatnya mau seru-seruan gitu. iya pendidikan sih pendidikan Oh, pendidikan. Jadi- Kenapa takut itu teh? ya mungkin di sana kan di apa namanya mental diuji segala macamnya fisik segala macam jadi mungkin jadi mungkin dari situ ketahuan lah sifat ya mungkin sifat asli aku kayak gitu meren jadi cicingan meren jadi pendiam Tapi nggak kapok kan jadi terus lanjut kan sama rimba. nggak kampung Mantap gitu ya pokoknya mah. Tapi sekarang masih borangan nggak itu borangan? borangan mah masih kayaknya masih Susah itu ya. masih susah itu mah kayaknya bawaan lahir Bawaan iya bawaan lahir Oke, itu mantap. Jadi apa sih? Sibuk juga di yang lain tapi ternyata suka juga ikutan UKM sama organisasi ya. Ya. Selain sama rimba apa lagi? Marimba udah sih paling Sama rimba doang. paling waktu itu aku sempet juga ikutan hima juga sih Hima parah juga berarti. gitu. hima pada juga Jadi apa dulu staffnya? aku jadi komdis kan ada komdis kan Oh, jadi yang pas osjurnya gitu. Osjur Ya. ospek berarti Suka ya? marah-marah PSDM berarti. itu bagian 2000 berapa berarti 2000? 2018 aduh lupa PSDM. PSDM ya kalau nggak salah ada kan Ada. ya aku bagian PSDM Oh, mantap berarti. Ikut osjur jadi komdis. ya jadi kalau Berarti marah-marah dong, bisa nggak bisa marah-marah. marah gitu. sebenarnya saya nggak bisa Bisa marah marah. cuma Dingin, dipaksa ya? buat marah-marah Mantap ternyata. Dulunya komdis juga guys. Jangan salah, Kang Raymond komdis baik tapi Komdis baik. komdis baik kan Oke nih lanjut nih ya. Tadi kan Kang Remo udah spill nih, ada apa sih sama sate gitu Sate, ya? apa Sama tuh sate? Ada apa sih gitu? Sama sate enak sate enak, sate enak. Punya story apa apakah punya Punya bisnis suatu sate? bisnis sate atau Atau apa? apa gitu, Emang boleh suka dong. sate atau emang suka gimana? sate emang suka sate Oh, Suka basicnya sate. suka sate gitu. Tapi punya sesuatu nggak apa gitu sama sate itu teh gitu? punya Boleh diceritain punya apa? cocok owen Cocok itu apa? Gitu. punya apa ya mainan berarti ya Gimana coba Boleh tuh. ceritain Kan dong. dari yang gue di TikTok juga suka ada ya. Suka bisnis sate Bisnis ya kan? sate, katanya sate apa ya? Aku Nah, pernah dong, baca kok. diceritain mungkin dari orangnya langsung gimana iseng-isengan sih sebenarnya itu mah sate mah tapi alhamdulillah jadi apa ya jadi jalan juga lah ya alhamdulillah awalnya boleh nggak diceritain mungkin tiba-tiba Jo ada ide
sate gitu, nah buat sate gitu. Ya, kenapa harus sate gitu? Terus lu dari awal ceritanya boleh diceritain nggak? Mungkin sama teman-temannya gimana? Jadi aku tuh sebenarnya tuh awam banget yang namanya bisnis. Tentang bisnis aku awam banget, cuman aku tuh pengen ada kemauan pengen nyobain bisnis. Soalnya aku dari SMA tuh seneng banget yang namanya jualan. Gitu. Dari dulu dari pas SMA jualan sempet pernah di sekolah bareng sama temen, dan emang ternyata jualan tuh seru. Serunya kenapa? Serunya dapat cuan. Iya. Iya kan, dapat cuan kan. Benar. Dan ya sekarang aku lagi belajar juga bikin usaha kecil-kecilan di F&B kulineran, ya tepatnya sate ragi. Sering lihat tuh di Instagram sate ragi. Ya sate ragi. Jadi awal mulanya tuh sebelum aku bikin sate tuh, jadi aku sempat juga main awal mula bisnis ya. Awal mula bisnis tuh aku sempat main di hijab. Jualan kerudung. Jualan hijab. Jadi pada saat waktu itu tuh aku pengen nyobain banget yang namanya bisnis. Ya udah cobain aja lah, dan waktu itu tuh bertepatan banget ya. Jadi aku memanfaatkan juga peluang saat itu tuh aku nyobain, dan ternyata teman-teman media sosial pun pada tertarik, pada interest semua kan, pada support semua, dan aku buka lah si usaha hijab ini tuh gitu. Setelah itu tuh jalan hampir 3 bulan, ya alhamdulillah kerasa, dan ternyata setelah jalan 3 bulan aku ketemu sama temen aku. Bukan ketemu sih, sebenarnya udah kenal lama, cuman aku tuh kayak iseng-isengan sebenarnya si sate ini tuh, iseng-isengan banget. Jadi pas waktu itu tuh aku kejebak hujan habis ngopi, terus kayak tiba-tiba kepikiran bikin apa yuk, bikin itu ya, yang maksudnya udahlah sekarang mah kita nongkrongnya harus dapat duit gitu, Berguna gitu cuan, ya. harus berguna gitu kan, daripada nongkrong nggak jelas gitu. Setelah ngobrol-ngobrol itu tuh hujan malam pokoknya, dan di situ tuh bertepatan lagi di tempat sate. Aku ngobrolin tuh. Dari inspirasi Ya, mungkin ya. inspirasi. Dan juga selain itu tuh aku tuh kenapa aku nyobain usaha sate ini tuh gara-gara aku dulu setelah pulang nongkrong tuh biasanya makan sate. Gitu. Jadi emang suka aja gitu sama sate. Kenapa enggak sih buat bikin sate-satean kayak ya sate ragi ini gitu. Setelah itu jalan-jalan ngobrol-ngobrol, akhirnya kerealisasi lah si sate ini tuh di tahun 2021. Ya 2021 riset segala macem, dan akhirnya ketemu lah sate ragi gitu. Berarti emang awalnya emang dari suka, Ya terus juga mikir juga daripada nongkrong gak jelas. betul, Bisnis gitu ya. Terus soalnya kan emang nongkrong kan pasti sampai malam tiap hari gitu kan. iya Terus makanya ngeluarin uang lumayan gak gitu. sih pastinya ya gitu kan mending ya. ngasilin Mending dua ngasilin uang, gitu. ngasilin cuan gitu kan ya. Betul bisa. Jadi apa sih, nyambung banget sama tadi tema anak KPN itu bisa apa kan? Itu bisa bisnis juga. Bisnis juga teman-teman. Enggak, lingkupnya enggak emang harus di politik di pembangunan Ya. negara gitu ya. Mungkin bisa coba yang lain Ya, juga. harus kebijakan lah. Betul. Bisa Bisa bisnis liar juga. bisa. Bisa gitu lah, kan. negara apa aja pokoknya pengalaman aja garap semua. Betul. Jam terbang segala macam gitu. Pengalaman gitu ya, jadi apa? Jadi satu pelajaran juga nantinya buat kedepannya gitu ya. Jam terbang, terus ya asalkan harus bisa nge-manage-nya sih, manage waktunya gitu. Nah itu ngomong-ngomong manage waktu dulu tuh kan pasti masih kuliah juga kan pas bisnis. Iya, aku masih kuliah waktu itu. Gimana tuh manage? Apakah jualannya malam gitu setelah kuliah? Iya emang malam, sore Sore. ke malam. Berarti tuh pulang kuliah gitu langsung. Aku waktu itu tuh jadi pas-pasan banget sama magang waktu itu tuh. Pas-pasan banget sama magang. Terus ya udah aku cobain jalanin, dan ternyata aku nggak bisa, jadi aku stop dulu kuliah, fokus di Bisnis Di dulu. bisnis. cuti lah gitu. Tapi yang emang yang paling susah tuh memanage waktu sih sebenarnya. Betul. Ya kan, susah nggak memanage waktu? Iya. Susah kan? Iya. Susah. Bisa. Sama. Apalagi sambil kerja gitu. Nah, Aduh, itu. kuliah kerja tuh Susah. gimana? Gitu kan Banyak ya pasti. banyak pressure pasti ya. Makanya. Mikir, duit apa Ini duit gimana tapi gitu kan. Fokusnya Ini jadi juga terbelah-belah fokus gitu. gitu. Nah, fokusnya jadi terbelah-belah. Mungkin itu keputusan yang tepat gak setelah ngejalanin sekarang cuti dulu gitu. Cuti dulu. Menurut akan sendiri. Mungkin semuanya ada hikmahnya ya. Ya. Jadi
aku ngambil cuti ya mungkin pertama kalau misalkan dari akunya sendiri, kalau misalkan ngeliat dari perkuliahannya rasa disayang-sayang ya, aduh sayang ini lebar cuti gitu ya. Tapi ada hikmahnya gitu, ternyata pas setelah aku cuti itu tuh kan sama aku misalkan sama aku tuh emang di upping terus ya, dari awal sampai emang benar-benar sama aku dilepas sampai sekarang, dan alhamdulillahnya sekarang bisa jalan sendiri gitu sisa itu. Dan aku nyobain lagi untuk perkuliahan gitu. Sekarang tuh mau amatin lah, soalnya sayang kan Ya, dikit lagi ya. ngelihat SG teman-teman pada selamat sarjana selamat sarjana, saya sendiri kapan kan, Ya, makanya jadi pressure juga buat akunya kan. Itu tuh kalau misalkan kan sama teman kan itu ngebangunnya tuh, terus yang kayak nyiapin gitu-gitu itu semuanya sama Kang Remon juga atau gimana, Itu atau punya pegawai juga? Sebelumnya tuh kita tuh dibagi-bagi, jadi awal-awalnya tuh aku tuh ngeplot-plotin dulu, misalkan aku waktu itu kebagian di bagian operasional sama produksi. Nah teman aku ngerja juga operasional cuman ngerja juga marketing, jadi biar kebagi-bagi, soalnya kalau misalkan semuanya dikerjain sama 2 orang takutnya jadi kopinya juga jadi nggak handle kan. Setelah itu, setelah aku nyobain di pot itu jalan lah, udah jalan, dan ternyata emang yang namanya usaha tuh emang susah ya, apalagi kalau misalkan usahanya berbarengan, nyatuin satu tujuan tuh emang susah banget gitu kan ya. Nyatuin ya berbagai visi misi orang kan beda-beda kan, dan alhamdulillahnya bisa ke handle gitu, aku bagian produksi, temen aku bagian marketing gitu. Terus tahu nggak Jan, kalau Apa tuh? secara gini tuh sebenarnya sekarang udah buka 2 cabang ya. Mantap. Aku lihat Alhamdulillah. keren banget ya, padahal baru 1 tahun ya, Iya. baru 1 tahunan. Jalan ya dia sedang. Bisa jadi contoh nih buat teman-teman, bisa sambil kuliah sambil ngembangin bisnis juga gitu. Betul. Ya. Nih, tapi mungkin kan dari dibalik ada 2 cabang, mungkin pasti ada nih hambatan dan juga permasalahan yang dihadapi, mungkin ya pasti banyak banget ini mah. Soalnya aku juga pernah cobain sendiri, kalau jualan dikit-dikit pun susah banget kan. Iya. Apalagi kalau nggak kejual pasti pesimis tuh ada aja gitu kan. Apalagi makanan tuh kan nggak mungkin lama gitu Iya ya. betul, basi gitu ya. Ada expirednya kan. Pasti. Nah, mungkin boleh nih diceritain mungkin hambatannya, Hambatan tantangan gitu ya. Ya tantangan hambatan permasalahan gitu yang dihadapi dalam bisnis ini gitu, gimana boleh di-share gitu. Mungkin yang namanya bisnis tuh balik lagi kita ya ke mental. Mental kita dalam tujuannya baik lagi ke awal tujuan kita buka bisnis itu apaan, ya kan. Pertama itu mental harus kebentuk bener-bener. Kalau misalkan yang namanya jualan mah ada yang namanya rame, ada yang namanya sepi. Betul. Nah itu dilihat di saat kita sepi itu benar-benar dilihat. Ini bener gak mental kita tuh emang bisa buat bikin sustain lagi keadaan, bikin lagi seimbang keadaannya gitu. Itu pertama mental, dan ya paling aku mah the power of kepepet mungkin ya. Gimana tuh the power of kepepet? Udah kuat ya kebutuhan mungkin ya, gara-gara butuh mungkin ya. Jadi semangat beda mau gak mau gitu, udah harus semangat gitu. Mental sih, mental paling utama. Karena banyak juga kan teman-teman yang kalau misalkan orang misalkan aku udah nyobain jualan cuman jalan beberapa lama gitu kan, ya itu baik lagi pasti ya mental ya gitu sih. Ini kan sekarang maksudnya masih muda gitu, masih mau main gitu kan ya. Masih banyak juga pressure dari teman-teman yang gini lagi pengen main sama teman gitu, nongkrong sana sini. Tapi ada nggak sih teman-temannya pada support, apa ada aja nih yang konflik atau kontra gitu? Support lah, semuanya support. Makanya bertahan sampai sekarang tuh bukan mungkin ya, pasti dari teman-teman semua yang bersupport gitu ya, yang udah pokoknya support system semua juga by sistem positif gitu ya, positif bawa ke apa sih bisa sampai ada 2 cabang di mana aja sih, boleh dikasih tahu nggak biar nanti teman-teman bisa pada beli ya gitu. So pada cobain yang mau nyobain sekali lagi ya, jadi aja iklan saya ya, kan bagus, apa kita harus
pede pride gitu ya, punya bisnis APN gitu. Yang APN punya bisnis gitu. Tuh, kita harus Coba dong promosiin dikasih gimana. tahu di mana tuh sate ragi. Yang pertama tuh di ini apa di Jalan Citarum. Jalan Citarum SMA 20. Depannya. Ya, sama satu lagi ada di Gunung Selatan. Terus mau udah pernah apa kepikiran itu nggak mau nambah cabang nggak gitu? Pasti itu mah Sampai banyak gitu ya. pasti pengen. Terus berkembang gitu ya. Ya. Usaha muda nih nantinya. Amin, amin. Masih belajar. Usaha sate. Ya. Atau mungkin dulu boleh diceritain lagi nggak? Kayak, aduh, keluh kesah atau nggak mungkin kesulitan dulu, perbedaan sama sekarang gimana? Mungkin dulu harus apa ya, sulitnya gak ada yang beli, mungkin sepi. Kalau sekarang gimana gitu? Kalau sekarang mah kesulitannya aduh ini bisa gaji nggak gitu. Oh, sekarang udah bisa pegawai ya? Udah Maksudnya banyak pegawainya gitu. Udah cukup banyak berarti. udah ya mungkin bisa support ya bisa nyupport sampai sekarang gitu ya. Ya kepikirnya itu gitu, maksudnya bisa ngegaji nggak gitu. Kan takutnya nggak bisa kan? Betul. Apa dulu pandemi itu Iya, ngaruh nggak? pandemi ngaruh. Ngaruh-ngaruh juga tuh. Ngaruh pisan ngaruhnya. Sempat PPKM kedua lah segala macam lah kan. Itu ngaruh juga gitu. Mantap. Itu udah bisa memberdayakan orang lain ya. Alhamdulillahnya ya mungkin sampai saat ini berkat doa-doa teman juga. Gitu sih. Mantap, keren bisa nih mah. Iya, Ya bisnis bisa anak masih contoh muda banget gitu. ini mah gitu ya. Jangan sama lu, kita harus Iya, gitu. Alda itu kamu. malah ngeluarin uang terus gak bisa ngasilin. Astagfirullah, Ijai gak boleh kayak gitu. positif Ijai. kan, harus positif. Jadi mantap ini mah. Aduh, berbobot sekali sekarang mah ini ya. Narasumbernya. Boleh ada pertanyaan lagi nih, banyak harus pertanyaan lagi. Nanya lagi. Mau dong dikasih motivasi nih buat yang mau buat teman-teman nih yang siapa tahu gitu ya lagi kuliah pengen ngejalanin bisnis, apa sih motivasinya dari Kang Raymond? Motivasinya coba jalanin dulu aja kalau misalkan udah terbenak ya keinginan pengen buka bisnis ya udah cobain lakuin gitu. Lakuin aja, jangan ngelihat kanan kiri, ya udah hajar aja gitu. Pokoknya kan emang kalau misalkan kita ngerintis suatu usaha tuh pasti ada aja ya orang lain segala macam atau gimana, ya udah anggap aja bodo amat gitu. Gitu sih. Yang penting kita fokus gitu ya. Kita fokus satu tujuan kita apaan gitu loh. Betul. Mungkin pesan-pesan sama apa sih sama anak-anak setiawan mungkin ya khususnya. Gimana nih harusnya mereka mungkin dalam perkuliahan tuh harus gimana, atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan ada nggak sih buat teman-teman setiawan yang nonton? Buat teman-teman semua semangat terus, yang masih suka overthinking ya harus semangat, soalnya kalau overthinking mah nggak boleh ya. Betul. Ya Tapi kadang suka overthinking terus Kak, gimana? apalagi cewek overthinking mulut tuh. ya kan harus semangat, jangan Pasti. harus bisa keluar dari overthinking. Terus yang pengen bisnis cobain aja, jalani dulu, jangan terpatok sama omongan orang lain, pokoknya fokus ya, nggak perlu malu, nggak perlu gengsi segala macam lah, soalnya banyak banget kan sekarang anak-anak sekarang kan pada gengsi mau jual segala macam, padahal membuat dirinya sendiri kan. Lumayan ya bisa ngasilin uang sendiri gitu kan. Sendiri nantinya kan. Gitu, jadi harus fokus gitu aja sih. Harus fokus teman-teman. Lagi nih Jay, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin tadi kan aku mau ada yang kepikiran awal mulanya bisa di TikTok tuh gimana Oh gitu. iya. Awal mula Kayak misalkan awal-awal tuh kayak bikin video sendiri gitu, tiba-tiba FYP apa gimana tuh? aku nggak sengaja. Nggak sengaja. Emang orangnya kan tadi pecicilan katanya, suka bikin Ya. video gitu kan ya. Aku nggak sengaja waktu itu tuh, jadi waktu zaman pandemi COVID pas awal banget kan jenuh banget di rumah. Gabut gitu. Ya bikin video aja kan, bikin video, taunya rame di TikTok tuh, taunya rame ya, mungkin udah jalannya di TikTok mungkin ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang jalan Mantap. jalan. Bisa dibantu juga bisnisnya ya. Dan iya betul banget. Ya saling lah, istilahnya saling berkesinambungan gitu. Betul. Gitu sih. Ada lagi nggak ada pertanyaan? Saya bingung. Udah deh kayaknya udah cukup gak sih? Udah Banyak banget. Ternyata dari sosok Kang Raymond itu ternyata banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Bagus. Jadi anak APN, Saling belajar lah. Ya mantap. Istilahnya saling anak belajar. APN juga bisa bisnis ya. Iya betul. Mungkin lingkupnya nggak bisnis aja, mungkin nanti bisa jadi mungkin
jadi apa ya? DPRD. Boleh Gitu, DPRD. Amin. Mungkin bisa ke lingkup yang lainnya gitu, apa ente nggak harus mikirnya harus ke situ mulu gitu. Mungkin Heeh. punya bakat lain kan, bahkan lu bisa nyanyi juga kan? Iya, bisa. Wah ya cuman ya iseng-iseng lah itu mah. Ini bagus kok, jadi suaranya harus Ya kan dulu pernah diundang juga pas kita PKKMB. PKKMB. Iya, waktu kita PKKMB tuh Oh iya. Ingat Oh, ya? angkatan kalian Iya, ya. angkatan Ah, kita kebetulan. iya. Berarti mantap, banyak multi talent juga gitu ya. Bisa bisnis gitu, bisa segala macam. Ternyata teman-teman mantap banget nih. Mungkin apa ya terakhir nih, mungkin pertanyaan terakhir ada nggak? Sih paling gitu aja ya Kang Remon. Udah. Mungkin ini aja deh. Gimana? Satu kata buat APR, satu kata buat sejalan deh. Boleh. Apa tuh? Istilahnya itu apa sih? Buat menurut untuk hidup gitu untuk apa sih di dalam hidup gitu sejalan tuh apa? Kenapa perkuliahan di sini gitu? Pokoknya terus jaya aja. Terus Iya, iya. Sukses terus terus ya. terus ya, pokoknya apa sih dengan setelah mendengar banyak apa ya banyak cerita dari Kang Remon gimana keluh kesahnya permasalahannya bagaimana sampai bisa di titik ini gitu ya pasti banyak banget hambatan dan Ya. juga Ujian lah ya. ujian Ah, pasti naik turun terus gitu ya. ya. Namanya perjuangan gitu ya, hidup ya pasti naik turun Pasti ya. iya. Betul, betul, Kita betul. jalanin aja gitu. Mungkin Mungkin udah cukup Cukup sekian ya, sekian. Kang Oh, Remon. Makasih banyak Kang Remon udah Orang mau seru Siap. banget sih. undang di podcast Hima Paratos Siap. gitu ya. Ya. Jadi buat kalian jangan lupa terus dengerin Hima Paratalks. Saya Halda pamit undur diri bersama Ijai. Segar. Sampai ketemu di bicara selanjutnya. Bye bye. Terima kasih guys. Makasih.